Kalau di zaman Nabi dan sahabat saja isu nggak masuk akal bisa mempengaruhi dan bisa membuat gempar, itu menunjukkan manusia itu lemah. Manusia sangat lemah. Jadi jangan sok pintar, jangan sok kuat. Kita nggak lebih cerdas dari Hasan bin Thabit, tapi Hasan bin Thabit kena nih. Ustadz, saya mau tanya. Kan tadi Pak Ustadz bilang kalau diri kita itu kan lemahnya tuh di hati, di mata, dan telinga. Gimana Ustadz supaya kita tuh hati kita lebih terjaga, mata kita juga lebih terjaga, dan telinga kita juga lebih terjaga? Itu aja sih Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khair kepada Mbak Anggita ya. Agita. Untuk Agita yang bertanya dan kita semua, yang pertama sekali lagi saya terus ingatkan ketika kita bahas masalah ini untuk diri kita, termasuk yang berbicara. Kita lemah di pendengaran dan penglihatan, lalu itu akan nyerang ke hati kita. Ilmu itu untuk diri kita, bukan kita tembakan ke saudara kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, terus solusinya gimana jaganya? Yang pertama doa, jelas. Doa dan terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta agar Allah jaga kita. Dan salah satu doa rutin yang hendaknya kita lakukan adalah doa zikir pagi dan petang. Itu jangan sampai ketinggalan. Makanya Allah dalam zikir pagi petang apa doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, lindungilah badanku, lindungi dan sehatkan pendengaranku, lindungi dan sehatkan penglihatanku. Jadi sekali lagi, kalau kita benar-benar baca zikir, rangkaian zikir ini dengan benar, dengan rutin dan dengan hati, teman-teman, dengan hati, bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati, maka insyaallah ta'ala akan jadi perubahan yang sangat signifikan. Yang kedua, lagi-lagi kita harus memilih teman, khususnya ring satu kita dalam kehidupan kita. Silakan kita berteman dengan siapa saja jika maksudnya hablum minan nas dengan baik. Tapi kalau benar-benar teman segeng, teman ngumpul, teman kita bertukar pikiran, itu harus dijaga. Almaru ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama sahabatnya, kata Nabi SAW. Kenapa itu tadi? Jadi kita harus punya sensor. Nggak semua orang bisa menitipkan pesannya masuk ke dalam telinga kita, nggak bisa. Kan itu, kalau di zaman Nabi dan sahabat saja isu nggak masuk akal, Aisyah berzina bisa mempengaruhi dan bisa membuat gempar, itu menunjukkan manusia itu lemah. Manusia sangat lemah. Jadi jangan sok pintar, jangan sok kuat. Kita nggak lebih cerdas dari Hasan bin Thabit, tapi Hasan bin Thabit kena nih, kena. Makanya para ulama kita tidak mau jika mereka harus mendengar pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kemaksiatan-kemaksiatan, atau isu-isu yang sedang beredar tanpa ada maslahat yang jelas. Kecuali kalau ada maslahat yang jelas, kecuali memang itu urusan kita, maka silakan. Tapi kalau enggak, maka jaga dengan siapa kita bergaul, dan jaga juga kehidupan di sosmed kita. Enggak semuanya kita baca, hanya yang akan membuat kita bertakwa kepada Allah. Kita hanya mendengar hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang buruk-buruk maka jangan kita baca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, ketika wa idza ra'aita, kata Allah, jika Anda melihat ayat-ayat Allah dipermainkan. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dipermainkan itu bisa maksiat, bisa pemikiran atau hal yang menyimpang.
fa'arid anhum, maka kata Allah angkat kaki dari sana, berpaling, nggak boleh duduk di sana, berpaling. Kenapa? Salah satunya kita lemah. Kalau kita dengerin terus, iya benar juga ya. Padahal jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW dan akal sehat. Mungkin itu, terima kasih.